Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurfala Zahrotul Zika dengan NIM 2560008. 256 dengan NIM 2560008 dari Prodi S1 Pariwisata semester 1 Institut Citra Internasional. Di kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas video mata kuliah pengantar pariwisata yang diampu oleh dosen Ibu Devilia Espar Empar CGSP. Di video ini, saya akan membahas 4 materi mengenai berikut pembahasannya. Katanya mau bahas materi. Oh iya. Materi yang pertama yaitu motivasi perjalanan. Motivasi perjalanan adalah kebutuhan psikologis seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan perjalanan. Dan jenis kebutuhan ini akan langsung mendorong motivasi perjalanan. Jika Anda memiliki motivasi, tindakan perjalanan akan menjadi hasilnya. Namun, dalam kehidupan nyata, proses dari pembentukan motivasi perjalanan hingga terjadinya tindakan perjalanan yang sebenarnya adalah kompleks. Selanjutnya yaitu model motivasi perjalanan. Model motivasi perjalanan ada 3, yaitu yang pertama, kebutuhan perjalanan atau travel need, merupakan syarat dasar yang dipengaruhi oleh keinginan pribadi, faktor sosial, serta kebutuhan praktis yang bersifat intrinsik maupun intrinsik. Yang kedua yaitu motivasi perjalanan atau travel motivation, muncul setelah seseorang memahami kebutuhannya yang didorong oleh faktor internal dan eksternal untuk menggerakkan niat berpergian. Faktor internal yaitu dari dalam diri. Contohnya, misal kita datang ke salah satu destinasi wisata yang ada di Bangka Tengah dengan dorongan atau keinginan dari diri kita sendiri karena ketertarikan, bukan paksaan untuk datang ke destinasi tersebut. Faktor eksternal atau dari luar, contohnya, misal kita datang ke daya tarik wisata Bukit Pau yang ada di Bangka Tengah, dan itu bukan karena keinginan diri kita sendiri, melainkan rekomendasi ataupun promosi dari orang lain. Yang terakhir, tindakan perjalanan atau travel action, tahap akhir di mana wisatawan memutuskan untuk melakukan perjalanan setelah mempertimbangkan berbagai dorongan dan motivasi yang ada. Selanjutnya yaitu karakteristik wisatawan. Karakteristik wisatawan adalah sekumpulan ciri dan sifat yang menggambarkan kondisi, latar belakang, serta perilaku seseorang ketika melakukan perjalanan wisata. Karakteristik ini penting untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan pola kunjungan wisatawan, sehingga pengelola dan pengembangan destinasi dapat dilakukan secara tepat. Yang pertama, ada karakteristik demografis. Karakteristik ini berkaitan dengan identitas dasar wisatawan, seperti usia. Usia memengaruhi jenis aktivitas wisata yang dipilih, seperti anak-anak cenderung menyukai wisata bermain dan edukasi. Remaja menyukai wisata petualangan, alam, dan sport foto. Orang dewasa memilih wisata relaksasi, kuliner, dan budaya. Sedangkan lansia memilih wisata yang nyaman, aman, dan tidak melelahkan. Jenis kelamin juga dapat memengaruhi preferensi aktivitas, seperti wisata belanja, kuliner, atau petualangan. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi, seperti cara memahami informasi wisata, minat terhadap wisata, edukasi dan budaya, kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Pekerjaan dan pendapatan juga memengaruhi. Pendapatan menentukan pilihan akomodasi, lama tinggal, besar pengeluaran selama berwisata. Yang kedua ada karakteristik geografis. Karakteristik ini dilihat dari asal wilayah wisatawan. Wisatawan lokal berasal dari daerah sekitar destinasi, wisatawan domestik berasal dari dalam satu negara, sedangkan wisatawan mancanegara berasal dari luar negara. Asal wisatawan sangat memengaruhi, seperti jarak tempuh, mode transportasi, kebutuhan akomodasi, dan lama kunjungan. Karakteristik psikografis. Karakteristik ini berkaitan dengan gaya hidup,
minat, dan kepribadian wisatawan. Contohnya, wisatawan pecinta alam, menyukai gunung, air terjun, dan hutan. Wisatawan petualang, menyukai aktivitas yang menantang seperti hiking. Wisatawan relaksasi, mencari ketenangan dan kenyamanan. Wisatawan budaya, tertarik pada adat, sejarah, dan tradisi lokal. Karakteristik ini sangat memengaruhi jenis destinasi dan aktivitas wisata yang dipilih. Yang keempat, ada karakteristik perilaku wisatawan. Karakteristik ini berkaitan dengan pola tindakan wisatawan saat berwisata, seperti tujuan perjalanan, ada rekreasi atau liburan, bisnis, pendidikan, religi, dan kunjungan keluarga. Dan juga frekuensi lama kunjungan. Wisatawan yang sering berkunjung, wisatawan musiman, lama tinggal atau singkat. Pola pengeluaran, seperti wisatawan yang hemat, wisatawan yang menengah, dan juga ada wisatawan dengan pengeluaran tinggi. Loyalitas, wisatawan yang kembali berkunjung, wisatawan yang merekomendasikan destinasi kepada orang lain. Dan yang terakhir yaitu karakteristik sosial dan budaya. Karakteristik ini berkaitan dengan nilai sosial dan budaya wisatawan, seperti cara berpakaian, cara berkomunikasi, sikap terhadap adat istiadat lokal, kepedulian terhadap lingkungan, dan masyarakat setempat. Karakteristik ini sangat penting agar tercipta hubungan harmonis antara wisatawan dan masyarakat lokal. Kesimpulannya, karakteristik wisatawan mencakup aspek demografis, geografis, psikografis, perilaku, serta sosial budaya. Pemahaman yang baik terhadap karakteristik wisatawan akan membantu pengelola destinasi dalam menyediakan fasilitas yang sesuai, menentukan strategi pemasaran, meningkatkan kepuasan wisatawan, mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Materi yang terakhir yaitu konsep daya tarik wisata atau 6A. Konsep daya tarik wisata atau 6A adalah kerangka kerja strategis yang mencakup 6 komponen utama, yaitu attraction, aksesibilitas, amenitas, ancillary service, aktivitas, dan available package. Untuk memastikan destinasi wisata mampu menarik pengunjung, memberikan pengalaman berkualitas, serta menjamin kenyamanan selama berwisata. Yang pertama itu ada attraction atau atraksi, yaitu sesuatu hal yang ditonjolkan di suatu daya tarik wisata dengan tujuan untuk menarik wisatawan atau alasan utama orang berkunjung, seperti pemandangan alam, warisan budaya, dan acara atau fitur unik. Yang kedua, ada accessibility atau aksesibilitas, yaitu kemudahan mencapai tujuan, mencakup transportasi seperti motor, mobil, kereta, kapal laut, dan pesawat, dan akses jalan menuju tempat wisata. Yang ketiga, ada amenitas atau fasilitas, meliputi fasilitas utama atau akomodasi dan fasilitas pendukung. Fasilitas utama itu ada gazebo, toilet, musola, restoran, tempat parkir, dan tempat penginapan seperti hotel, villa, homestay, hostel, dan resort. Sedangkan fasilitas pendukung itu ada ATM, WiFi, dan UMKM. Ada yang menjual makanan tradisional dan oleh-oleh seperti kerajinan tangan, cenderamata, dan cemilan. Yang keempat ada ancillary service atau layanan tambahan. Ketika kita datang ke daya tarik wisata yang membutuhkan penjelasan, pasti kita membutuhkan pemandu wisata. Tidak hanya pemandu wisata, kita juga membutuh fotografer ataupun videografer. Yang kelima yaitu activities atau kegiatan. Berbagai kegiatan yang dapat wisatawan lakukan seperti tur, relaksasi, dan juga petualangan seperti mendaki, arung jeram, selam, dan susur buah. Dan yang terakhir itu ada
available package atau paket yang tersedia, yaitu paket wisata yang telah diatur sebelumnya atau penawaran liburan. Contohnya seperti paket wisata liburan ke Belitung yang mencakup perjalanan pergi dan pulang, amenitas atau fasilitas, pengatur makanan, dan juga aktivitas di destinasi wisata Belitung tersebut. Jika di suatu daya tarik wisata tidak ada 6A, tidak masalah. Yang terpenting harus ada 3A, yaitu attraction atau atraksi, accessibility atau aksesibilitas, dan amenitas atau fasilitas. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Tunggu. That simple. 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11, 121, 12 kali 12, 144, 8 kali 8, 6 kali 4. Yang waras ya, nggak boleh dipelintir, yang waras. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta, bener dong? Sebelum saya menutup video ini, saya ada pantun nih. Jangan lupa dicakepin ya. Burung dara, burung merpati. Terbang tinggi di atas awan. Semoga video ini mudah dipahami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.